Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tips menentukan nama blog yang powerful. Jadi teman-teman sudah melihat video sebelumnya ya, bagi cara memilih web 2.0 atau blog ya. Kita ada beberapa pilihan, kemudian dari beberapa itu ada satu blog yang menjadi rekomendasi gitu ya. Nah, silakan ditonton di materi sebelumnya. Nah, setelah menentukan nih platform mana yang akan kita gunakan, maka langkah berikutnya adalah menentukan nama itu ya, atau alamat dari blog yang akan kita buat. Berkaitan dengan nama blog tersebut, biasanya banyak yang kebingungan nih ya, namanya harus apa gitu ya, atau saya harus menggunakan nama apa nih, alamat blognya harus apa. Nah, itu banyak hal yang menjadi pertimbangan ya. Biasanya yang menjadi target utama atau yang ingin dibuat itu adalah berdasarkan brand gitu ya. Tapi pada dasarnya untuk menentukan nama blog itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan brand, yang kedua adalah berdasarkan keyword. Nah, bedanya apa gitu ya? Jadi sebenarnya tergantung tujuan kita. Jadi tujuan kita membuat blog ini untuk apa? Misalnya nih, saya pengen buat kartu nama gitu ya. Kemudian di kartu nama itu saya akan cantumkan alamat blog saya, sehingga nanti blog saya itu bisa dikunjungi orang. Maka jika konsepnya seperti itu, yang sesuai adalah berdasarkan brand gitu ya. Jadi tujuannya orang mengingat nih brand kita apa, kemudian mereka akan mengetikkan nih ketika butuh mungkin di Google atau di mesin pencari yang lain, atau mungkin mereka akan mengetikkan nih di Google Chrome, Firefox gitu ya, atau yang lainnya. Jadi tujuannya adalah brand seperti itu, atau pengennya intinya adalah nama itu pengen diingat orang, kita akan membesarkan nama itu kayak gitu ya. Itu berdasarkan brand. Kemudian yang kedua, ketika kita tidak berpatokan pada nama itu gitu ya. Jadi tujuan utamanya adalah bukan nama ini untuk diingat orang. Jadi bukan orang mengetikkan langsung nama ini gitu ya. Tapi apa gitu ya? Kita ingin mendapatkan yang namanya adalah organic traffic. Jadi ketika kita buat blog ini tujuannya adalah ketika orang nyari di Google gitu ya. Ketika orang nyari mengetikkan kata kunci tertentu, yang muncul adalah blog kita. Nah, itu paling bagus itu ketika nama blognya menggunakan keyword. Sebenarnya keduanya berlaku sama gitu ya secara umum. Brand pun juga nanti ketika optimasinya bagus dicari di Google akan ketemu. Tetapi gitu ya, membutuhkan effort yang lebih besar daripada kita menggunakan keyword. Kalau menggunakan keyword gitu, langkah optimasinya lebih mudah karena kata kuncinya sudah tertanam di URL gitu ya. Kalau misalnya brand itu kan di URL nggak ada kata kunci nih, berarti kata kuncinya nanti kita sematkan di dalam postingan, misalnya seperti itu. Jadi effortnya lebih besar. Tetapi dengan tujuan branding tadi, keyword pun juga bisa, gitu ya. Ketika nanti sudah awalnya sih menjadi keyword gitu ya, tapi lama-lama itu juga akan tertanam. Oh, kemarin saya mengunjungi blog alamatnya ini, gitu ya. Itu juga bisa menjadi suatu branding ke depannya gitu ya. Nah, yang harus diutamakan dulu yang mana gitu ya? Ya tergantung tujuan tadi. Kalau untuk branding ya berarti yang brand dulu, kalau untuk keyword yang keyword dulu. Kalau untuk targetnya tadi ya. Tapi sebenarnya karena blog itu gratis, kita boleh membuat dua-duanya. Gitu ya. Buat brand boleh, buat keyword boleh. Tapi kalau saya gitu ya, rekomendasinya adalah misalnya kita buat langsung dua-duanya. Yang brand ini kita jadikan semacam company profile saja. Jadi ini nggak usah kita optimasi terlalu banyak, gitu ya. Kita buat company profile, dijadikan misalnya landing page satu halaman atau apa, yang isinya adalah deskripsi usaha kita, bisnis kita, kantor kita, toko kita dan seterusnya, atau produk kita, brand kita, merek kita. Kemudian yang keyword inilah yang kita optimasi. Jadi nanti saling berhubungan gitu ya. Kemudian hasil organik kita arahkan ke brand itu bisa. Kalau harus milih salah satu, kita mulai dari keyword dulu sebenarnya.
kalau biar mendapatkan traffic gitu ya. Apalagi nama kita belum dikenal, masih planning dan seterusnya, maka lebih bagus menggunakan keyword. Nah, contoh brand apa sih gitu ya? Contoh brand itu berarti saya tuh pengen menamai bisnis saya itu apa? Catatan di sini kalau bisa adalah singkat, simple, mudah diingat. Jadi jangan terlalu panjang gitu. Misalnya 3 kata, 4 kata itu kan susah banget untuk diingat. Karena namanya branding itu kalau bisa ya sesingkat mungkin 1 kata atau paling banyak 2 kata. Dan itu mudah dieja gitu ya. Jangan terlalu banyak huruf yang sulit untuk dieja atau mungkin orang melakukan kesalahan gitu ya. Misalnya terlalu banyak strip dan seterusnya. Jadi kalau bisa tuh tanpa harus menggunakan strip atau tanda baca, jadi cukup simple untuk diketikkan. Contohnya apa brand itu gitu ya? Tokopedia gitu ya, Google, Kompas, Detik, Kaskus dan seterusnya. Artinya nama-nama brand. Kemudian kalau contoh untuk keyword gitu ya, berarti di sini adalah yang kita targetkan nih, kata kunci gitu ya. Kita tuh inginnya ketika orang nyari di Google itu menggunakan kata kunci apa gitu ya, yang masuk ke website kita atau ke blog kita. Saya tuh pengennya kalau orang mengetikkan kata kunci ini, nanti yang muncul adalah blog saya. Nah gitu ya. Misalnya saya punya bisnis rental mobil gitu ya. Ya, nama blognya bisa langsung ini gitu ya, sewamobiljogja.blogspot.com. Nah, misalnya seperti itu. Itu kan udah ketika orang mengetikkan sewa mobil Jogja, kan mesti orang langsung mengetikkan itu ya ketika mau nyari mobil ya, atau rental mobil Jogja murah gitu ya, sewa mobil Jogja murah, terdekat atau seterusnya. Tapi kan itu imbuhan kata ya, murah, terdekat, terbaik, terpopuler dan seterusnya. Tapi mesti orang akan mengetikkan itu daripada nama rentalnya. Misalnya rentalnya adalah Robocop gitu ya, nama rentalnya Robocop. Nah itu kan jarang banget ketika dia belum pernah nyewa sama sekali. Kemudian nama kita belum dikenal. Nah itu maka peluang untuk mengetikkan nama itu sangat kecil gitu ya. Kecuali dia memang sebelumnya sudah pernah langganan, ya itu langsung akan nyari sesuai dengan nama brand tadi. Tapi ketika belum, maka 99% orang akan mengetikkan berdasarkan kata kunci ini di pencarian Google. Nah inilah yang langkah awal gitu ya untuk menentukan nama yang powerful. Nah itu ya teman-teman, jadi sudah ada gambaran harusnya alamat blognya harus apa gitu ya, yang kira-kira nantinya bisa memudahkan dalam optimasi dan hasil optimasinya bisa powerful. Dan sekali lagi, kalau brand itu mungkin jarang akan ada yang sama, apalagi brand kita unik gitu ya. Nah kalau keyword itu kemungkinan akan sama karena kata kuncinya sama gitu ya. Nah kemudian di dalam menentukan keyword gitu ya, keyword itu kan mesti orang yang memiliki bisnis ini lebih dari satu ya. Dan alamat blog itu kan nggak bisa sama, artinya harus unik seperti nomor HP dan email. Ketika nomor itu sudah digunakan orang lain, kita sudah tidak bisa menggunakan. Email juga sama ya, ketika nama email sudah digunakan orang lain, kita nggak bisa menggunakan. Blog juga seperti itu. Makanya yang lebih utama harus kita buat adalah keyword dulu. Kalau bisa kita mengamankan alamatnya dulu atau mengamankan nama dulu sebelum nantinya dipakai oleh orang lain. Artinya kita yang mempunyai kepemilikan. Contohnya jual tanaman hias.blogspot.com gitu ya. Grosir Jogja atau Jogja Grosir, atau grosir celana Jogja, grosir baju Jogja, grosir hijab Jogja. Itu tergantung targetnya. Mau grosir apa jual atau yang lain, ditentukan dengan target tadi. Pengennya orang mengetikkan keyword apa nih di pencarian Google. Sekian tips untuk menentukan nama blog yang powerful. Sampai jumpa di materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.